Oke, selamat datang di channel Anfas Sanaban dan kembali lagi di program Oper Bola. Pada episode kali ini aku akan bahas review mengenai Boxing Day, laga Boxing Day yang telah berlangsung barusan selesai ya, dini hari tadi, di mana semua pertandingan, 10 pertandingan telah dilaksanakan di pekan ke-15 ya, laga Boxing Day. Aku akan review satu persatu pertandingan secara singkat, mulai dari pertandingan pertama yang dimainkan. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu Leicester melawan MU, bermain di King Power Stadium, berada dengan skor 2-2. Seperti yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya bahwa kedua tim bermain secara terbuka, tidak ada yang terlalu defensif. Meski begitu permainan monoton, sering kali salah umpan, dan juga positioning back. Kembali aku menyoroti back MU Eric Bailly. Sepanjang pertandingan dia sering kalah dari striker Leicester yaitu Jamie Vardy. Namun MU membuka keunggulan terlebih dahulu melalui Marcus Rashford di babak pertama dan kemudian disamakan oleh Harvey Barnes. Skor 1-1 di babak pertama. Lalu MU kembali unggul melalui gol Bruno Fernandes di menit ke 78-79. Namun kembali disamakan oleh Leicester City melalui Jamie Vardy di menit ke 85. Skor 2-2 tidak mengubah posisi klasemen dari kedua tim. MU tetap di peringkat kedua. Turun ya. Waktu pertandingan berakhir masih berada di peringkat kedua, sementara Leicester di peringkat keempat. Yang kedua yaitu laga Aston Villa melawan Crystal Palace. Crystal Palace membawa hasil yang buruk, di mana mereka baru saja dibantai 7-0 di kandang oleh Liverpool. Bertanding di Villa Park di Birmingham, Aston Villa menguasai pertandingan dengan sangat baik, unggul sejak awal ya, dengan gol dari Bertrand Traore di 5 menit pertama. Sebenarnya Crystal Palace punya keunggulan setelah pemain dari Aston Villa dikeluarkan ya, menerima kartu merah yaitu Tyrone Mings, back dari Aston Villa. Namun justru di babak kedua Aston Villa yang dengan 10 pemain yang ada justru mampu menambah 2 gol tambahan melalui House dan juga Anwar El Ghazi. Jadi skor berakhir dengan 3-0. Hasil yang sangat buruk bagi Crystal Palace di mana mereka kebobolan 10 gol dari 2 laga. Sementara Aston Villa naik ke peringkat ke-6 dengan clean sheet 8 ya. Dengan sudah 8 kali clean sheet dari 15 laga, bahkan dari 13 laga mungkin, karena Aston Villa memiliki 2 game in hand. Jelas ini peningkatan yang sangat pesat dari musim lalu di mana mereka lebih sering berada di zona degradasi. Yang ketiga yaitu laga Fulham melawan Southampton, bermain di Craven Cottage di kandang Fulham. Pertandingan tidak berjalan dengan cukup atraktif, di mana Southampton yang biasanya mencetak gol dalam laga-laga mereka kali ini hanya bermain imbang dengan Fulham dengan skor 0-0. Lalu lanjut kemudian ada partai big match antara Arsenal melawan Chelsea yang sudah aku bahas di video sebelumnya, di mana Arsenal secara mengejutkan menang dengan skor 3-1 di Emirates Stadium. Jelas karena mereka menurunkan skuad muda, tidak membuat kans Arsenal ini besar untuk menangkan laga. Namun mereka menggunakan laga tersebut dengan baik, di mana mereka juga memiliki tekanan untuk menjauhi zona degradasi. 3 gol dari Arsenal berawal dari kesalahan Chelsea ya, di mana Arsenal mendapatkan penalti, terus juga kemudian skema serangan balik yang tidak ditutupi oleh Chelsea maksud saya secara baik, di mana wingback dari Arsenal yaitu Kieran Tierney dan juga Hector Bellerin bergerak secara leluasa selama perjalanan laga, dan Chelsea juga banyak membuang peluang, terutama di menit-menit terakhir di mana Jorginho gagal melakukan penalti, padahal itu bisa jadi sebuah lifeline ya bagi Chelsea. Skor 3-1 berakhir untuk Arsenal. Arsenal naik ke peringkat ke-14 dengan 17 poin, sementara Chelsea turun ke peringkat ke-7. Lalu laga selanjutnya adalah Manchester City melawan Newcastle United, bermain di Etihad Stadium. Seperti yang sudah diprediksi oleh banyak orang bahwa Manchester City akan menguasai laga melawan Newcastle, dan benar, skor berakhir dengan 2-0, di mana di babak pertama Ilkay Gundogan mencetak gol di dalam kotak penalti berkat assist dari Raheem Sterling, dan juga di babak kedua Ferran Torres juga kembali di dalam kotak penalti melepaskan bola ke gawang yang
sudah kosong ya dari Carlo. Skor 2-0 untuk Manchester City. Manchester City perlahan-lahan merangkak naik ke peringkat 4 besar. Lalu selanjutnya ada laga Sheffield United melawan Everton, bermain di kandang Sheffield United di Bramall Lane. Sheffield United, tim juru kunci, belum pernah meraih kemenangan, hanya meraih 2 poin dari 14 laga. Jelas bukan laga yang sulit sebenarnya bagi Everton, namun Everton membutuhkan waktu sekitar 81 menit untuk akhirnya mereka memecahkan kebuntuan melalui kapten mereka Gylfi Sigurdsson. Hasil ini membawa Everton naik ke peringkat 2 dengan 29 poin kalau tidak salah. Ini jelas berusaha untuk memberikan pressure kepada rival satu timnya, Liverpool, yang berada di puncak, yang belum bermain ketika laga Sheffield dan juga Everton berakhir. Lalu kemudian ada laga Leeds United melawan Burnley. Ini duel tim papan bawah, tim papan tengah ke bawah, di mana Burnley baru saja keluar dari zona degradasi minggu lalu ya setelah menang. Mereka harus bertamu ke kandang Leeds United di Elland Road, dan Leeds mengambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu. Mereka bahkan unggul cepat di menit ke-5 saat mereka mendapatkan penalti di mana Patrick Bamford dijatuhkan Nick Pope di kotak penalti dan Patrick Bamford sukses mengeksekusi tendangan penalti tersebut. Skor 1-0. Sebenarnya Burnley berhasil mencetak 1 gol balasan di babak pertama, namun dianulir karena Chris Wood dianggap melanggar kiper dari Leeds yaitu Meslier di dalam kotak penalti dalam skema set piece. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir dan Leeds untuk sementara menjauhi zona degradasi, naik ke peringkat 12 dengan 20 poin, sementara Burnley masih tertahan di peringkat ke-17 dengan 13 poin atau 14 poin kalau saya tidak salah ya. Terus laga selanjutnya, laga ke-8, yaitu ada West Ham dengan Brighton. Ini laga antara tim papan bawah, Brighton berada di peringkat ke-16 dengan West Ham yang sebenarnya kondisinya mungkin ini musim terbaik ya yang dimiliki oleh West Ham sekitar 5 musim terakhir semenjak tidak ada Dimitri Payet, karena rata-rata ini West Ham meskipun pemainnya bagus-bagus ya setidaknya punya kualitas untuk berada di papan tengah, tapi mereka sering terjebak di posisi 14 dan 15. Namun di musim ini mereka tampil cukup baik, menjamu Brighton. Mereka 2 kali tertinggal ya dari Brighton, yaitu berkat gol dari Neil Maupay di babak pertama di menit ke-44 dan juga gol dari Lewis Dunk di pertengahan babak kedua ya. Namun mereka West Ham ini berhasil mengejar 2 gol dan menyamakan 2 kali ya skor di pertandingan melalui youngster mereka Ben Johnson dan juga satu lagi Thomas Soucek ya. Thomas Soucek ini bagi West Ham sangat penting karena banyak yang beranggapan bahwa Thomas Soucek ini bagi David Moyes adalah the new Fellaini, the new Marouane Fellaini. Dia kuat di udara, dia memang menjadi kartu as dalam bola-bola atas, dan Thomas Soucek ini sudah menciptakan 2 gol melalui sundulan di musim ini. Lalu laga ke-9 yaitu Liverpool melawan West Bromwich Albion berlangsung di Anfield. Tidak mengejutkan, Liverpool langsung unggul cepat di menit ke-12 berkat gol dari Sadio Mane, menerima umpan dari lini kedua dari Joel Matip yang maju hingga garis pertahanan West Brom, menerima umpan dan akhirnya menciptakan gol. Sadio Mane menceploskan gawang ke dalam Sam Johnson. Namun selepas pertandingan dan Mane mencetak gol, Liverpool permainannya sangat buruk. Tidak seperti permainan Liverpool pada umumnya. Mereka temponya sangat lambat, terkadang stuck di tengah karena pertahanan West Brom sangat rapat, dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, West Brom, skuad asuhan Sam Allardyce, berusaha untuk mengambil inisiatif penyerangan meskipun mereka kalah ball position, di mana mereka hanya mengandalkan umpan-umpan jauh dan juga serangan balik. Namun berulang kali membahayakan ya, seperti one-on-one antara Karlan Grant dengan Alisson yang mampu ditepis oleh Alisson, dan sejumlah peluang-peluang lainnya yang diciptakan oleh West Brom di babak kedua yang tidak terlihat di babak pertama. Dan usaha dari West Brom ini membuahkan hasil di menit ke-82, di mana Ajayi, yaitu back dari West Brom, berhasil
menciptakan gol dari skema sepak pojok untuk menjebol gawang dari Alisson. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai, dan West Brom menjadi tim pertama yang menggagalkan rekor 100% kemenangan Liverpool di kandang musim ini. Dan lagi-lagi pelaku dari ketidaksempurnaan rekor Liverpool di kandang adalah pelatih Sam Allardyce yang menjadi pelatih terakhir yang mampu mengalahkan Liverpool di Anfield, yaitu ketika dia menjadi manajer dari Crystal Palace di tahun 2017. Lalu di laga terakhir ada Spurs melawan Wolves, di mana bermain di kandang Wolves di Molineux. Spurs unggul cepat, bahkan sebelum laga berusia 1 menit, di mana melalui skema sepak pojok, Ben Davies memberikan umpan kepada Tanguy Ndombele dan berhasil diselesaikan menjadi gol melalui sepakan dari luar kotak penalti. Skor 1-0 ini bertahan hingga babak pertama usai dan hingga akhir babak kedua sebenarnya. Hingga dari akhir babak kedua, di mana pertandingan sudah memasuki menit 86, Wolves kemudian berhasil menyamakan kedudukan melalui skema yang sama, melalui skema corner dan di titik yang sama ketika Tottenham menciptakan gol di babak pertama, yaitu melalui skema corner. Wolves dengan Pedro Neto melakukan tendangan sudut dan akhirnya disambut oleh sundulan Romain Saiss yang masuk dan bolanya sundulannya masuk ke dalam gawang dari Hugo Lloris di sisi kanan bawah. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai, dan hasil ini memperpanjang rekor buruk Spurs ya di 4 laga terakhir, di mana mereka hanya meraih 2 poin dari kemungkinan 12 poin yang dapat mereka kumpulkan dalam 4 laga. Itu dulu mungkin review dari saya mengenai laga Boxing Day di Premier League. Apabila kalian ada saran atau ada argumen atau ada analisa yang setidaknya ingin Anda utarakan, bisa aja langsung komen di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian ingin mengetahui dan ingin update tentang video-video yang saya upload. Oke, see you again.